Trump menekan Iran di Teluk setelah rezim tersebut mencoba menyerang Kuwait dan Bahrain dengan rudal serta drone, 48 jam setelah serangan yang mengguncang bandara Kuwait. Pada hari Sabtu 6 Juni 2026 ini, Teheran bukan menyerang karena kuat, tapi menyerang karena pengepungan Amerika mulai menggigit minyak, radar, drone, uang yang dibekukan, dan meja perundingan nuklir Ayatollah. Rezim tersebut mencoba mengubah pangkalan yang digunakan oleh Amerika Serikat menjadi sasaran politik, menargetkan tekanan regional dan bertaruh pada rasa takut untuk mendapatkan konsesi. Trump merespons dengan cara yang mengubah permainan, menembak jatuh drone, menghantam radar pesisir Iran, dan menolak membayar miliaran dolar sebelum ada bukti nyata adanya penarikan mundur. Apa yang coba disembunyikan Iran? Mengapa Ayatollah pergi ke Kuwait dan Bahrain? Bagaimana Trump membalikan tekanan terhadap Teheran? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Putaran baru ketegangan dimulai ketika pasukan Amerika mencegat 4 drone serang yang diluncurkan oleh Iran ke arah Selat Hormuz. Komando Pusat Amerika Serikat menganggap drone-drone tersebut sebagai ancaman langsung terhadap lalu lintas maritim regional dan segera setelah itu menyerang fasilitas pengawasan pantai di Goruke dan di Pulau Keksin. Tanggapan tersebut bukanlah simbolis. Washington benar-benar menargetkan mata rezim di wilayah tersebut. Komando Pusat Amerika Serikat menyerang pengawasan pantai dan Keksin. Segera setelah itu menyerang Goruke dan kemudian menyerang pulau. Komando Pusat menangani lalu lintas maritim regional sebagai bentuk intimidasi Iran di Teluk. Iran mencoba membalas dengan menargetkan Kuwait dan Bahrain, dua wilayah sensitif untuk kehadiran Amerika di Timur Tengah. Kuwait melaporkan pencegatan rudal yang memasuki wilayah udaranya dengan jatuhnya puing-puing dan kerusakan material. Bahrain mengaktifkan peringatan udara dan mengarahkan warga untuk mencari perlindungan. Rezim Iran mencoba menjual aksi tersebut sebagai pembalasan terhadap pangkalan yang terkait dengan Amerika Serikat, tetapi kenyataannya berbeda. Teheran ingin menjadikan negara-negara Teluk sebagai etalase ancaman untuk mencoba menghentikan Trump. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan bahwa Iran menembakkan 7 rudal balistik ke wilayah tersebut. 6 diantaranya berhasil dicegat dan tidak mencapai target. Mereka juga membantah klaim Iran bahwa mereka telah menyebabkan kerusakan pada markas armada kelima Amerika di Bahrain. Penolakan ini penting karena menunjukkan bagaimana Teheran berusaha menang dalam propaganda ketika mereka tidak bisa menang di medan militer. Rezim menembak, melebih-lebihkan, mengumumkan kerusakan, lalu mencoba menebar ketakutan. Trump bekerja dengan logika yang berbeda, memotong kemampuan, mengurangi ruang gerak serangan, dan terus memberi tekanan sampai Iran menerima batasan nyata. Serangan ofensif Iran terjadi setelah serangkaian tindakan Amerika terhadap jantung keuangan rezim tersebut. Washington terus menekan kapal-kapal yang terkait dengan minyak Iran dan memperlakukan jalur-jalur gelap tersebut sebagai bagian dari penopang perang. Logikanya sederhana. Selama Iran masih bisa menjual minyak secara ilegal, mendanai milisi, mengisi kembali persediaan misil, dan menggunakan Teluk sebagai alat pemerasan, setiap kesepakatan akan menjadi tidak berarti. Trump tidak ikut dalam permainan ini. Dia membebankan biaya provokasi kepada Teheran. Disinilah serangan ke Kuwait dan Bahrain menunjukkan keputusasaan. Jika rezim merasa nyaman, mereka tidak perlu mengambil risiko meningkatkan ketegangan terhadap negara-negara Teluk yang menampung infrastruktur militer Amerika. Gerakan Iran tampak seperti tekanan dari pihak yang mencoba menaikkan harga sebelum negosiasi. Trump sudah menyatakan bahwa Iran masih memiliki sebagian misil dan drone mereka. Tetapi dia menegaskan bahwa sebagian besar infrastruktur produksi, peluncuran, dan komando telah terkena serangan. Pernyataan ini penting karena membantah narasi bahwa Gedung Putih sedang kebingungan. Jika Washington tahu berapa banyak misil yang tersisa, di mana drone berada, dan di mana lokasi pabrik-pabriknya, berarti Iran tidak sedang mengintimidasi kekuatan besar yang buta. Mereka sedang memprovokasi sebuah mesin yang memetakan, menunggu, dan merespons. Teheran juga mencoba menggunakan dana yang dibekukan sebagai senjata negosiasi. Mohsen Rezai, penasihat militer yang terkait dengan Komando Tinggi Iran, mengajukan tuntutan sebesar 24 miliar dolar dalam bentuk aset yang dibekukan. Rencana yang disebutkan oleh para narasumber Iran itu jelas, 12 miliar dolar setelah kesepakatan awal dan 12 miliar dolar lagi setelahnya. Inilah jebakan yang ditolak Trump.
Rezim ingin menerima uangnya dulu, bernapas secara finansial, lalu terus menunda pembicaraan nuklir. Pemerintah Iran ingin melakukan itu. Pemerintah Iran, orang Iran, menginginkan kesepakatan nuklir 2015. Washington telah membebaskan dana untuk Iran di tengah proses diplomatik, termasuk 400 juta dolar sebagai pembayaran awal yang terkait dengan sengketa lama. Pembacaan politik Donald Trump berbeda. Uang sebelum tindakan konkret menjadi hadiah untuk pemerasan. Karena itu, Gedung Putih menekan agar Iran mengambil langkah-langkah yang dapat diverifikasi, mengurangi risiko nuklir, menerima pengawasan, dan berhenti menggunakan Teluk sebagai tempat ancaman. Sementara Teheran membuat keributan dengan rudal, para negosiator Donald Trump bergerak di lini lain. Steve Witkoff dan Jared Kushner pergi ke Laboratorium Nasional Oak Ridge di Tennessee untuk berkonsultasi dengan para ahli nuklir yang mungkin akan terlibat dalam negosiasi dengan Iran. Gedung Putih memanggil para teknisi untuk membahas uranium yang diperkaya, sentrifugal, pembuangan material nuklir, dan verifikasi. Langkah ini membuat rezim merasa tidak nyaman karena negosiasi teknis mengurangi ruang untuk kebohongan. Iran selalu melakukan verifikasi. Langkah ini membuat rezim merasa tidak nyaman karena negosiasi teknis mengurangi ruang untuk kebohongan. Iran selalu berusaha mengubah program nuklirnya menjadi perdebatan kata-kata, pernyataan ambigu, dan janji-janji yang longgar. Ketika para ahli yang mampu memverifikasi bahan, tenggat waktu, stok, dan kapasitas pengayaan terlibat, permainannya menjadi lebih sulit. Trump tidak meminta kepercayaan, dia sedang mempersiapkan tuntutan. Disinilah krisis militer dan negosiasi keuangan bertemu. Teheran menembak untuk memberikan tekanan. Trump menahan uang untuk mengatasi tekanan itu. Kuwait dan Bahrain menjadi pusat perselisihan ini karena Iran tahu bahwa kehadiran Amerika di Teluk bergantung pada struktur-struktur strategis di negara-negara tersebut. Bahrain menjadi markas armada kelima yang merupakan inti dari proyeksi Angkatan Laut Amerika. Kuwait memiliki sejarah kerjasama militer dengan Washington dan berfungsi sebagai titik rawan bagi keamanan regional. Dengan menargetkan tempat-tempat ini, Teheran berusaha menyampaikan bahwa setiap blokade terhadap minyaknya akan ada biayanya. Respons Amerika menunjukkan bahwa setiap serangan Iran juga akan mendapatkan balasan. Serangan terhadap Bandara Kuwait yang diberitakan beberapa hari sebelumnya memperbesar keterkejutan karena membawa krisis ke wilayah sipil dan vital. Kuwait melaporkan kerusakan, penghentian sementara aktivitas, dan korban di antara warga asing setelah kejadian tersebut. Setelah itu, serangan rudal ke Kuwait dan Bahrain memperkuat persepsi bahwa Iran bersedia menyeret tetangganya ke dalam krisis. Gedung Putih menggunakan skenario ini untuk mengisolasi Teheran. Kenyataannya lebih tidak nyaman bagi Ayatollah. Trump menggunakan ancaman Iran untuk membenarkan strategi penekanan secara bertahap. Setiap drone yang dijatuhkan membuka satu jalur. Setiap radar yang dihancurkan mengurangi penglihatan rezim. Setiap rudal yang dicegat menunjukkan bahwa retorika Iran ada batasnya. Setiap tuntutan miliaran dolar menunjukkan bahwa Teheran membutuhkan oksigen finansial. Gedung Putih mulai menganggap eskalasi ini sebagai bukti bahwa Iran tidak boleh menerima uang di muka, tidak boleh mempertahankan struktur serangan yang utuh, dan tidak boleh bernegosiasi dengan menggunakan rudal sebagai argumen. Jika Teheran menginginkan kesepakatan, mereka harus menerima verifikasi, batas waktu, batasan nuklir, dan pengurangan nyata terhadap ancaman regional. Siapapun yang tetap mengandalkan drone dan rudal akan menemukan lebih banyak radar yang dihancurkan, lebih banyak intersepsi, dan ruang yang lebih sempit untuk pemerasan. Iran ingin mengubah Teluk menjadi panggung ketakutan. Trump mengubah ketakutan itu menjadi bukti melawan rezim itu sendiri. Saya Milson Alvis, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir silakan lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Brasil. Milson Alves. Sampai jumpa di lain.